Ini Yahudi bahaya, Ustaz. Bahaya. Yahudi yang mana? Yahudi yang Zion, yang Zionis. Dia nggak peduli masalah agama. Mau Islam, mau Kristen, sesama Yahudi di Golan itu ditembakin sama mereka, ditembakin lalu diambil tanahnya. Dibangun itu flat itu. Lalu orang mulai tanya, itu kan saudaramu. Tuhan bisa memilih katanya. Nanti kalau mati nyawanya bisa dipilih sama Tuhan sendiri katanya. Biar Tuhan yang pilih, kita tembak aja di sini kita matiin, Tuhan bisa memilih yang mana yang masuk surga, yang mana masuk neraka. Kacau ini orang. Dia hajar semua, dia nggak peduli. Ustadz, saya punya guru namanya Rabbi Tobia, Rabuni, Tuan Guru Tobia. Dia bilang begini sama saya. Kita ada percakapan tentang Islam, tentang teologi Kristen, tentang agama Yahudi. Di penutup ini dia cerita begini. Ini saya mau cerita bahwa ada informasi yang saya dapat langsung dari Rabbi, dari Rabuni, dari guru Yahudi. Dia bilang begini, Malay, dia panggil saya Malay, artinya Melayu. Hei Melayu, aku mau bilang sama kamu begini. Aku mau kasih tahu satu ciri saja dari orang Zionis, Yahudi. Zionis artinya yang lebih parah dari orang Yahudi, jahat. Orang Yahudi itu, Zionis itu tidak cuman yang tinggal di Palestina, tidak, tapi di seluruh bumi. Apalagi dia mau ngomong apa ini? Iya, Zionis Yahudi itu bukan harus orang yang ada di Palestina atau orang yang bilang dirinya Jewish atau Yahudi. Lihat saja orang itu dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Lihat saja satu hal, satu ciri saja. Apa? Dia percaya Islam, tapi dia zolim sama Islam. Ini bukan saya ngomong, orang di sana langsung. Gampang saja katanya. Terus dia pergi. Rabuni. Nah, dia pergi. Ini guru preman juga. Tapi beberapa kali dia sempat masuk Indonesia. Untuk kasih bantuan itu. Dan alhamdulillah saya waktu pas tahun 2013 2012 itu saya dikasih tahu sama salah seorang teman di Kelapa Gading di Jakarta. Kau punya guru lagi ada di Jakarta, dia dari Manila. Saya langsung itu, saya dari Bogor naik motor itu. Dan saya datang ke gereja itu karena lagi ada acara di gereja, kasih bantuan apa makanan, obat-obatan atau baju gitu kan. Beras satu karung dikasih buat rakyat di Kelapa Gading yang habis kebanjiran waktu itu. Rakyat di luar kompleks Kelapa Gading. Datang lihat, si bule ganteng ada di sini. Saya datang, saya pakai kopiah putih, Ustaz. Pakai baju gamis, naik motor itu, jaket saya buka. Lihat gini, saya lihat mukanya, terus dia gini, my student, katanya saya. Lalu saya peluk dia, saya cium jidatnya, dan orang-orang bilang, lihat tuh, Ustadz K, cium Yahudi. Dia bersahabat sama Yahudi. Pada saat saya cium dia itu penghormatan orang di sana, orang Yahudi. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Toh Al-Quran tidak menyebutkan Yudas disalib. Kembali kepada 666 yang dibaca Ustadz, terima kasih sudah baca itu. Yang pada mulanya adalah hikmat, ya tak? Yang penting di sini hikmat, artinya pengetahuan. Kita membaca, kita harus menghitung katanya tadi. Ada apa-apa kita hitung. Angka bilangan binatang ini, Alkitab tulis itu, binatang ini. Dan angka binatang ini adalah angka seorang manusia, betul? Dan bilangannya adalah 666. Ustadz, saya minta tolong, Ustadz. Mari menjadi pembawa kabar, awareness, apa? Kepekaan. Kata orang Jerman bilang, Achtung, perhatian. Ini waktunya sudah dekat. Perang bukan lagi fisik. Di Jakarta kemarin 212 dibikin desain gimana supaya orang Islam marah dan terjadi chaos. Benar gak? Tapi tidak, karena itu bukan kebetulan. Itu Allah yang desain. Diperkirakan orang-orang yang 212 kemarin gak mau pulang, sehingga harus dipaksa untuk bubar. Tidak, habis sholat zuhur
Jam 2 mereka jalan pulang dengan bahagia, dengan damai sejahtera. Begitu banyak yang ingin dibelokkan dan dipancing umat Islam untuk fisik. Padahal perang yang sesungguhnya ada di sini. Alkitab adalah bagian, Ustaz, dari cara mereka untuk menyerang orang Islam punya daya pikir. Modernisasi, orang Islam diserang daya pikirnya. Liberalisme menyerang pola pikiran orang Islam. Moderat, Nusantara, kebinekaan, Pancasila. Bukan saya anti Pancasila. Pancasila sudah ada di hati dan detak jantung setiap umat Islam. Tidak perlu diajarin. Ketuhanan yang Maha Esa, udah jelas sekali. Qul huwallahu ahad. 1 sampai 5 itu semua adalah Islam. Jadi orang Islam nggak perlu diajarin lagi. Bineka nggak usah diajarin, nggak usah diajarin. Saya Ambon tadi sholat di depan di saf pertama. Kalau orang Islam nggak ngerti bineka, nggak ngerti persatuan, ketiga ya, persatuan Indonesia, ya, itu diambil dari Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu. Kalau seumpamanya orang Islam tidak tahu bineka, tadi imam langsung nengok itu. Sebelum mulai pas Sahu safu vakum kan imam menghadap jamaah, dia pasti akan nengok saya. Ambon ya? Iya Ustaz. Ambon di belakang ya. Belakang. Itu kalau umat Islam tidak tahu bineka. Tapi Ustaz imamnya tadi kan? Ya, Ustaz imamnya. Bukan, yang mana imam tadi? Imamnya, ya. Imam tidak bilang begitu kan? Sahu safu vakum, rapatkan dan luruskan barisan. Kau mau negro, kau mau bule, kau mau cungkoren, orang Tionghoa, orang Cina, orang Manado, Kiapastongana, orang Ambon, Beta Ale, orang Jawa, endi wae mas, nggak peduli, rapatkan barisan, rapat. Ukhuwah Islamiyah. Tidak dibilang NU rapat, Muhammadiyah jauh. Enggak ada. Muhammadiyah rapat, NU pusing sekarang. Enggak begitu. Enggak ada. Enggak ada urusan. Jemaah tabligh jalan kaki aja nggak usah sholat. Enggak. Rapatkan dan luruskan. Artinya apa? Ukhuwah, we are brother and sister, satu keluarga. Ya Allah, Engkau persatukan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang penuh berkah ya Allah. Dan luruskan apa? Bukan barisannya saja Ustaz, benar gak? Aku datang hanya untuk bersama saudaraku di dalam Islam menyembah Tuhanku. Titik. Semoga berkenan. Perang kita bukan ada di luar, tapi di dalam Ustaz. Sekali lagi, perang kita bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Jaga anak-anak kita, jaga kita, jaga keluarga kita dari perang di dalam kepala. Semoga berkenan. Maafkan Kainama kalau ada salah-salah kata atau tindakan yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Keberkahan dan segala sesuatu yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kiranya masjid yang disayangin Allah ini bukanlah terjadi karena kebetulan, tapi ini adalah rencana Allah. Sehingga kemegahan gedung ini, gedung rumah ibadah Masjid As-Salam ini juga menggambarkan kemegahan iman Islam dari setiap pengurus DKM, jamaah, dan seluruh sepuh, bini sepuh, alim ulama di masjid ini. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.